Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Ban? Alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak Ban. Pada kesempatan kali ini, Pak Ban, saya akan berobservasi karena Pak Ban akan melakukan coaching kepada Ibu Nanik. Tapi sebelum melakukan coaching kali ini, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak Ban. Sesuai dengan rubrik penilaian. Di sini saya akan menilai coach dan coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian yang pertama-tama yang akan saya tanyakan kepada Pak Ban yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, Pak Ban? Kompetensi yang saya akan kembangkan nanti pada saat coaching nanti adalah yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti, Pak. Oke, jadi ada 3 ya Pak Ban ya kompetensi coaching yang Pak Ban ingin kembangkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Ban, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Ban kembangkan atau observasi nanti yang ingin diobservasi saat melakukan Pak Ban coaching dengan sebagai coaching dan sebagai coaching. Yang dari ketiga tadi yang di sini yang saya perlu tekankan adalah kehadiran penuh. Saya beralasan bahwa dengan kehadiran penuh itu coach itu merasa ada chemistry dengan kita. Jadi apa-apa permasalahannya itu dia bisa ungkapkan dan nantinya mudah-mudahan dia mendapat solusi sendiri, Pak. Oke. Jadi yang lebih spesifik kompetensi yang akan Pak Ban lakukan adalah kehadiran penuh ya Pak Ban ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga dan terakhir nih Pak Ban mengenai indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Ban itu seperti apa? Indikatornya adalah supaya dalam proses coaching nanti coach ini bisa keluar dari permasalahan yang dia utarakan kepada kita sebagai coach, Pak. Jadi nantinya itu coach ini akan keluar dari permasalahan setelah kita adakan tadi proses coaching. Jadi tujuan pengembangannya seperti itu ya Pak Ban. Dan mungkin kita akan memberikan langkah-langkah. Di situ dia akan memberikan langkah. Oke. Jadi ada langkah-langkahnya ya Pak Ban ya. Yang jelas ketika Pak Ban melakukan coaching nanti kepada Bu Nani sebagai coaching itu harus sesuai dengan alur tirta Pak Ban. Sesuai dengan tirta. Kemudian Pak Ban nanti akan memberikan pertanyaan berbobot. Selanjutnya nanti Pak Ban akan merespon untuk menanggapi pertanyaan dari coaching dengan sebaik-baiknya Pak Ban ya. Kemudian jangan lupa juga Pak Ban akan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching Pak Ban. Yang mana yang pertama yaitu kemitraan, kemudian yang kedua sebagai proses kreatif, dan ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Nah jadi ketiga prinsip coaching tadi harus Pak Ban pegang untuk melakukan coaching nantinya. Salah. Nah mungkin demikian para observasi kita yang sudah saya laksanakan. Silakan Pak Ban melakukan coaching kepada coaching. Pak Ban. Sukses Pak Ban. Dari paparan Ibu tadi, apa gagasan Ibu yang perlu Ibu siapkan? Yang gagasan yang perlu saya siapkan, yang pertama mungkin saya akan mengajak teman-teman saya untuk berbicara dari hati ke hati, istilahnya monitoring begitulah Pak. Saya ingin mengajak mereka untuk melihat pembelajaran saya di kelas, kemudian saya juga ingin melihat pembelajaran mereka di kelas bagaimana.
sehingga kami sama-sama bisa berdiskusi apa sih kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran yang kami lakukan begitu. Oke. Untuk itu Bu, apa yang bisa memastikan Bu? Yang bisa memastikan hal ini berjalan sesuai rencana, tentunya kami akan sama-sama memantau begitulah Pak pelaksanaan atas hal ini. Tadi yang pertama masalah yang monitoring tadi, kemudian yang kedua masalah saya ingin berbicara dengan kepala sekolah, ingin membicarakan masalah ini, kemudian ingin mengusulkan bahwa bagaimana kalau ada diangkat materi tentang media-media pembelajaran, kemudian strategi-strategi pembelajaran yang lebih interaktif begitu, yang lebih bisa mengaktifkan siswa begitu. Jadi untuk dua perencanaan ini nantinya saya akan memastikan bersama rekan-rekan saya juga dengan kepala sekolah hal ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Mungkin pada setelah pertemuan ini itu yang tadi Ibu rencanakanlah. Yeah. Kapan Ibu bisa itu terlaksana? Kalau untuk yang kegiatan yang pertama itu monitoring dengan sesama rekan tadi, kayaknya minggu-minggu ini sudah bisa sih Pak saya lakukan, karena itu kan cuma kegiatannya di sini aja, kemudian cuma berbicara aja dari hati ke hati dengan sesama rekan-rekan kami. Kemudian kami ingin memasuki kelas, mengajak rekan-rekan saya masuk ke kelas saya, dan saya juga masuk ke kelas mereka begitu. Kayaknya kalau yang itu minggu-minggu ini sudah bisa mulai saya lakukan Pak. Dalam kegiatan tersebut Bu, mungkin ada orang-orang atau teman yang bisa membantu Ibu? Iya, untuk teman yang bisa membantu ada sih Pak, dari sekolahan kami ada namanya Pak Dani. Nah beliau itu lebih mahir lah dalam menggunakan IT, karena beliau itu baru saja bergabung di sekolahan kami baru 2 tahun ini. Kemudian beliau juga baru lulus kuliah, ya, jadi pemikirannya masih fresh, kemudian IT juga, kemampuan IT-nya juga bagus, kemudian pembelajaran yang dilakukan juga bagus. Nah rencana saya nanti akan minta dengan Pak Dani atau berkolaborasi dengan beliau tentang untuk untuk melihat lah bagaimana sih pembelajaran beliau di kelas. Kemudian untuk masalah IT mungkin juga meminta untuk Pak Dani bisa lah berkolaborasi dengan kami. Dari beberapa guru tadi Bu, presentasinya itu berapa yang pembelajarannya seperti itu Bu? Kalau yang saat ini persentasenya itu ibarat kata kalau dihitung level dari yang konvensional sampai ke situasi ideal gitu ya Pak. Kayaknya kalau dari angka 1 sampai 10 itu kami ini masih berada di level 5 begitu Pak. Jadi karena kebanyakan dari kami itu ya tadi itu Pak sudah 10 gurunya. Jadi mereka itu selain karena usia sudah lanjut usia lanjut, jadi agak lambat lah menerima hal-hal baru. Untuk belajar hal-hal baru itu memang agak lambat. Cuma tidak ada salahnya kalau kita mau belajar kan bisa aja, walaupun mungkin berapa persen lah yang bisa ditingkatkan gitu. Maksud saya ini Bu, berapa guru di Bian Bu? Guru kami itu ada 11 orang, kemudian 1 orang ada TU, 1 orang ada tenaga kebersihan. Jadi guru yang tadi itu yang sudah melaksanakan pembelajaran yang interaktif itu berapa orang? Yang paling ya cuma 3 orang. Ada 3 orang Bapak. Jadi semuanya itu yang sepuluh. Jadi nantinya itu setelah kegiatan ini Bu, guru yang tadi itu yang tingkatkan itu sampai level berapa kira-kira? Kalau saya inginnya kayaknya di level 7 juga itu sudah hal yang membanggakan, bukan mentok Pak, maksudnya sampai ke level 7, bahkan kalau bisa lebih itu sudah bagus, tapi kayaknya mungkin di level 7 itu
sudah membanggakan sekali ya, karena itulah kondisi kami tadi, karena guru-guru yang rata-rata sudah mau pensiun ini Pak. Jadi ibarat kata naik dua angka aja sudah sangat bersyukur sekali. Jadi dalam kegiatan tersebut mungkin ada orang-orang yang di luar sekolahan ini Bu yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan hal tersebut. Kalau untuk orang dari luar sekolah itu mungkin yang bisa saya lakukan adalah mungkin saya melihat dulu lah Pak, daftar di kami, orang tua dari murid kami itu mungkin ada yang profesinya berhubungan dengan IT, pendidikannya berhubungan dengan IT. Saya ingin meminta bantuan mereka untuk nantinya bisa menjadi mentor lah dengan kami begitu. Kemudian kalau yang itu minggu-minggu ini sudah bisa mulai saya lakukan Pak. Dalam kegiatan tersebut Bu, mungkin ada orang-orang atau teman yang bisa membantu Ibu? Iya, untuk teman yang bisa membantu ada sih Pak, dari sekolahan kami ada namanya Pak Dani. Nah beliau itu lebih mahir lah dalam menggunakan IT, karena beliau itu baru saja bergabung di sekolah kami baru 2 tahun ini. Kemudian beliau juga baru lulus kuliah, ya, jadi pemikirannya masih fresh, kemudian IT juga kemampuan IT-nya juga bagus, kemudian pembelajaran yang dilakukan juga bagus. Nah rencana saya nanti akan minta dengan Pak Dani atau berkolaborasi dengan beliau tentang untuk untuk melihat lah bagaimana sih pembelajaran beliau di kelas. Kemudian untuk masalah IT mungkin juga meminta untuk Pak Dani bisa lah berkolaborasi dengan kami gitu. Dari beberapa guru tadi Bu, presentasinya itu berapa yang pembelajarannya seperti itu Bu? Kalau yang saat ini persentasenya itu ibarat kata kalau dihitung level dari yang konvensional sampai ke situasi ideal gitu ya Pak. Kayaknya kalau dari angka 1 sampai 10 itu kami ini masih berada di level 5 begitu Pak. Jadi karena kebanyakan dari kami itu ya tadi itu Pak sudah 10 lah gurunya. Jadi mereka itu selain karena usia sudah lanjut usia lanjut, jadi agak lambat lah menerima hal-hal baru. Untuk belajar hal-hal baru itu memang agak lambat. Cuma tidak ada salahnya kalau kita mau belajar kan bisa aja, walaupun mungkin berapa persen lah yang bisa ditingkatkan gitu. Maksud saya ini Bu, berapa guru di Tian Bu? Guru kami itu ada 11 orang, kemudian 1 orang ada TU, 1 orang ada tenaga kebersihan. Jadi guru yang tadi itu yang sudah melaksanakan pembelajaran yang terakhir itu berapa orang? Yang paling ya cuma 3 orang. Ada 3 orang Bapak. Jadi semuanya itu yang 10 bulan. Jadi nantinya itu setelah kegiatan ini Bu, guru yang tadi itu yang tingkatkan itu sampai level berapa kira-kira? Kalau saya inginnya kayaknya di level 7 juga itu sudah hal yang membanggakan. Bukan mentok Pak, maksudnya sampai ke level 7, bahkan kalau bisa lebih itu sudah bagus. Tapi kayaknya mungkin di level 7 itu sudah membanggakan sekali ya, karena itulah kondisi kami tadi, karena guru-guru yang rata-rata sudah mau pensiun ini Pak. Jadi ibarat kata naik dua angka aja sudah sangat bersyukur sekali. Jadi dalam kegiatan tersebut mungkin ada orang-orang yang di luar sekolahan ini Bu yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan hal tersebut. Kalau untuk orang dari luar sekolah itu mungkin yang bisa saya lakukan adalah mungkin saya melihat dulu lah Pak, daftar di kami, orang tua dari murid kami itu mungkin ada yang profesinya berhubungan dengan IT, pendidikannya berhubungan dengan IT. Saya ingin meminta bantuan mereka untuk nantinya bisa menjadi mentor lah dengan kami begitu.
Kemudian selain dengan orang tua, mungkin untuk yang di Kombel tadi Pak, di komunitas belajar kami ingin mengundang orang luar, misalnya dari sekolahan lain yang juga ada beberapa yang saya lihat juga memang bagus di bidang IT. Pengawasnya kayak apa? Aktif lah. Kalau kami pengawas bulan Februari kemarin pensiun Pak, jadi sementara ini kami pengawas kosong. Oh, kan biasanya itu pengawas kan bisa memberi masukan kalau Iya. ada hal yang begitu lah. Sementara ini kosong pengawas kami Pak. Jadi kan Bu, dari kegiatan coaching kita hari ini mungkin apa simpulan Ibu dan bagaimana jalan keluar dari Ibu? Yang bisa saya simpulkan dari kegiatan kali ini yaitu dari permasalahan saya tadi, masalah pembelajaran yang konvensional seperti itu berpusat pada guru. Nah, saya ingin merubah ke arah pembelajaran yang menarik minat siswa, berpusat pada siswa. Artinya pembelajaran guru itu disesuaikan dengan minat dan bakat siswa, seperti itu. Nah, untuk hal tersebut saya tadi sudah merencanakan ada 2 aksi. Yang pertama itu saya akan monitoring atau berbicara dengan rekan-rekan saya untuk sharing tentang pembelajaran di kelas, seperti apa sih pembelajaran yang menarik, kemudian pembelajaran yang seperti apa sih yang ibarat kata membosankan, seperti itu. Kemudian yang kedua saya ingin memasukkan materi ini sebagai materi pelatihan di komunitas belajar saya. Jadi alhamdulillah dari apa percakapan kita hari ini Bu, dengan masalah-masalah Tian tadi sudah ungkapkan bagaimana jalan keluarnya, dan nanti mudah-mudahan setelah apa kegiatan ini kita apa Ibu bersama-sama apa dengan rekan-rekan guru bisa terwujud pula yang apa yang akan niatkan itu. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini Bu. Mudah-mudahan kalau Pian ada ingin sharing kembali bisa menghubungi kita. Kalau ada apa kayak apa progresnya sampai di tahap mana sudah bisa menghubungi kita lah. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Akbar, tadi Pak Akbar sudah selesai melakukan coaching terhadap Ibu Nani. Kemudian untuk kegiatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi. Pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Akbar. Pertanyaan pertama yaitu apa yang sudah Pak Akbar lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Pak Akbar. Tadi pada saat coaching saya sudah melakukan apa atau menggunakan alur Tirta. Alur Tirta itu sangat membantu kita sebagai apa coach dalam menggali potensi coach dalam apa menemukan solusinya. Jadi pada saat coaching tadi alhamdulillah si coach tadi itu sudah keluar dari permasalahannya Pak. Jadi setelah Pak Akbar tadi masalah itu sudah kelihatan lah si coach tadi dapat mencari solusinya dari coach sendiri. Menurut saya sebagai observer di dalam proses coaching tadi Pak Akbar sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Pak Akbar sudah tadi menggali dan memberikan pertanyaan kepada Bu Nani sebagai coach sehingga Bu Nani tadi mampu untuk mencari solusi dari permasalahannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya seperti ini Pak Akbar. Pertanyaan berikutnya kompetensi apalagi yang ingin Pak Akbar kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Pak Akbar laksanakan tadi. Yang saya ingin kembangkan dan tingkatkan itu Pak adalah ingin lebih memahami alur Tirta agar supaya nanti proses coaching itu berjalan dengan baik, karena alur Tirta itu adalah kunci dalam proses coaching.
Jadi saya akan belajar terus menggali potensi diri dalam mempelajari proses kita. Jadi nantinya si coach tadi itu bisa keluar dari permasalahan tadi, Pak. Jadi mudah-mudahan dalam proses coaching selanjutnya yang saya akan lakukan itu tadi lebih meningkatkan potensi diri dengan cara belajar memperdalam alur data. Selanjutnya mencari referensi bagaimana coaching seseorang supaya lebih efektif lah. Oke. Oh, jadi tadi Pak Abang sudah menyiapkan lah, karena menyiapkan diri untuk supaya lebih update lagi ilmuwan mengenai data, sehingga kedepannya coaching selanjutnya Pak Abang bisa mendapatkan hasil yang diharapkan oleh Pak Abang lebih maksimal lagi. Oke Pak Abang, saya rasa cukup untuk pasca observasi. Mudah-mudahan atau semoga kedepannya Pak Abang dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi. Pak Abang ya. Oke. Demikian observasi yang saya lakukan, semoga bermanfaat. Saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.